Guys, kalian tahu nggak sih kasus pembunuhan itu diatur dalam pasal berapa? Di pasal 338 KUHP, Vin. Oh gitu. Ngomong-ngomong, aku lihat kan buku KUHP itu tebal. Bagaimana sih sejarah terbentuknya? Wah, aku juga nggak tahu sih. Gimana ya? Kalau kata aku, gimana kalau kita bikin video aja, kayak tentang sejarah KUHP gitu. Nanti videonya kan bisa kita share, jadi orang lain juga bisa belajar dari video kita. Gimana? Setuju nggak? Setuju, boleh tuh. Ide yang bagus. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Di sini kami akan memberikan pemaparan materi tentang sejarah KUHP. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi tentang sejarah KUHP, sejarah singkat pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hukum pidana di Indonesia merupakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuannya mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa itu, hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal, serta hanya berlaku untuk suatu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Dalam hukum adat, tidak mengenal adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam berbagai literatur, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam 3 masa. Yang pertama adalah masa sebelum penjajahan Belanda, dan yang kedua adalah masa sudah kedatangan penjajahan Belanda, dan masa setelah kemerdekaan. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum tercatat terdapat beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara. Antara lain, yang pertama ada Ciwasana atau Purwadigama pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa. Kedua, Kitab Gajah Mada pada pertengahan abad ke-14 yang diberi nama oleh Mahapati Majapahit, Gajah Mada. Yang ketiga, ada Kitab Simbur Cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Sending di Palembang. Yang keempat, Kitab Kuntara Rajaniti di Lampung yang digunakan pada awal abad 16. Yang kelima ada Kitab Lontara Ade yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19. Keenam, Patik Dohot Uhumi Halap Batak di Tanah Batak. Dan yang ketujuh, Awit-Awit di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara. Pada masa penjajahan, hukum pidana di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan pergantian kekuasaan. Hukum yang pertama kali diberlakukan oleh VOC adalah hukum yang dijalankan di atas kapal-kapal. Hukum kapal ini bersumber dari hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Kemudian VOC berkembang di Indonesia sehingga mendapatkan hak istimewa untuk bertindak sebagai pemerintahan. Hak-hak istimewa VOC ini berupa monopoli perdagangan, mengumumkan perang, mencetak mata uang, dan lain-lain. Untuk menjalankan kekuasaannya, VOC mengeluarkan instruksi atau maklumat dalam bentuk plakat-plakat yang berlaku bagi semua wilayah di bawah kekuasaan VOC. Masa ini dimulai dari peralihan kekuasaan dari kekerajaan Inggris ke Belanda berdasarkan Konvensi London tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi ini mengharuskan Inggris untuk menyerahkan kembali daerah jajahan Belanda yang dulu kembali kepada Belanda. Pada masa ini tidak ada perubahan hukum pidana karena masih menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh pemerintah Belanda. Pada masa ini terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar di Belanda sehingga memengaruhi seluruh daerah jajahannya. Perubahan ini mengurangi kekuasaan raja dalam pembentukan undang-undang dan menerapkan mekanisme yang mengharuskan suatu peraturan perundang-undangan untuk melewati parlemen sebelum disahkan. Di masa RR ini terdapat beberapa ketentuan mengenai hukum pidana, yaitu tanggal 23 Juni 1925 adalah perubahan dari masa RR ke masa yang baru. Masa ini menandai berlakunya Undang-Undang Dasar yang baru, khususnya mengenai pembagian golongan penduduk.
Pembagian ini menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asli. Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun tidak membawa banyak perubahan yang signifikan kepada peraturan hukum pidana di Indonesia. Pemerintah Jepang mengakui hukum yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda selama tidak bertentangan dengan hukum militer Jepang. Dalam pemberlakuan hukum pidana, pemerintah Jepang mengeluarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik puncak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan juga ungkapan tekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Meskipun demikian, untuk membuat suatu sistem hukum yang bersifat nasional tentu saja bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakannya dalam tataran praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 45 tanggal 10 Oktober tahun 45 yang terdiri atas 2 pasal. Pasal 1 berbunyi bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal 2 mengatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan adanya peraturan presiden tersebut tentu saja makin memperjelas dan mempertegas pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan yang pernah ada pada masa kolonial sampai dengan adanya peraturan baru yang dapat menggantikannya. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik puncak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan, juga merupakan ungkapan tekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Meskipun demikian, untuk membuat satu sistem hukum yang bersifat nasional tentu saja bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht WVS. Lalu saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang ditegaskan dalam pasal satunya yang menyatakan dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia atau nasional baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang dinyatakan dalam pasal 1 yang bunyinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana yang dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional, tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional 1 yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Upaya tersebut masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep rencana undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai pada kata final dengan menyerahkannya pada lembaga legislatif.